Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Arik Rahman dengan NIM 55522100082. Selanjutnya saya sendiri Faisal Gifari dengan NIM 55522100063. Selanjutnya Nur Indah Kusuma dengan NIM 55522100124, dan yang terakhir EM Hulaimah dengan NIM 55522100160. Pada kali ini kelompok kami akan membawakan presentasi mengenai PSAK 4, yaitu laporan keuangan tersendiri yang bersumber dari standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2017. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari tujuan, ruang lingkup, lalu definisi. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan tersendiri, lalu ada pengungkapan, lalu tanggal efektif dan ketentuan dari transisi, dan yang terakhir adalah penarikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Nur Indah. Kepada Nur Indah dipersilakan. Baik, di sini terdapat tujuan dari PSAK 4 ini yang mana tujuannya itu untuk mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada suatu entitas anak atau ventura bersama dan entitas asosiasi ketika entitas induk itu menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Oke, baik. Di sini juga terdapat ruang lingkupnya yang mana dalam PSAK 4 ini ruang lingkupnya itu diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat suatu investasi anaknya, kemudian venture bersama dan entitas asosiasi. Selanjutnya yaitu definisi dari laporan keuangan tersendiri. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan tersendiri? Jadi, laporan keuangan tersendiri ini adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas di mana entitas tersebut dapat memilih untuk sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pernyataan ini. Maksudnya, persyaratan tersebut menunjukkan bahwa suatu entitas memiliki pilihan untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri, yang berarti laporan keuangan yang disusun secara terpisah dari laporan keuangan yang terkonsolidasi dengan entitas lain atau laporan keuangan konsolidasi. Entitas tersebut dapat memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku atau standar pelaporan keuangan yang relevan. Keputusan untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri atau konsolidasi biasanya tergantung pada struktur kepemilikan entitas, persyaratan hukum, dan preferensi manajemen. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kecuali jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak. Nah, berikut beberapa penyusunan laporan keuangan tersendiri. Yang pertama adalah biaya perolehan, kemudian yang kedua itu sesuai dengan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan pengakuan dan pengungkapan atau pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan, tanggal efektif dan ketentuan transisi, serta penarikan pada laporan keuangan tersendiri. Nah, untuk pengungkapan pada laporan keuangan tersendiri itu dikosongkan, dan tanggal efektif dan ketentuan transisi, entitas itu menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimuat pada tanggal setelah 1 Januari. Nah, untuk penarikannya, pernyataan ini menggantikan PSAK 4 di tahun 2009, laporan keuangan konsolidan dan laporan keuangan tersendiri.
Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami mengenai PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.